Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya Jili ingin menceritakan tentang si pitung. Jadi dahulu kala ada seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu bernama si Pitung. Jadi si Pitung kecil itu dia dimasukin sama ibunya sama ayahnya ke pesantren. Di sana si Pitung diajarin ilmu agama sama pencaksilat. Dan alhamdulillahnya Pitung bisa mengikuti pelajaran agama dan ilmu pencaksilat juga Pitung bisa menguasai. Akhirnya setelah Pitung berhasil menguasai ilmu bela diri, akhirnya Pitung izin kepada Babe Naipin untuk balik ke kampung halamannya, dan akhirnya Babe Naipin mengizinkan Pitung buat balik ke kampung halamannya untuk bertemu orang tuanya. Tapi sebelum Haji Naipin mengizinkan Pitung pulang, Haji Naipin berpesan ke Pitung, salam buat orang tuanya. Akhirnya Pitung pun pulang. Begitu sampai rumah, Pitung disediain sama orang tuanya makanan karena mungkin Pitung lapar. Jadi Pitung dimasakin banyak makanan, karena pas di pesantren makanannya sederhana, gak ada yang enak. Makanannya gak seenak pas Pitung di rumah. Jadi akhirnya sampai di rumah Pitung makan, lalu habis Pitung makan dia disuruh babenya untuk ngejual kambing ke pasar. Terus kata babenya, Pitung, bolehkah babe minta tolong lu jual kambing ke pasar. Terus kata Pitung, baik be. Akhirnya Pitung pergi membawa kambingnya ke pasar, dan alhamdulillahnya kambingnya laku. Begitu laku, setelah Pitung selesai menjual kambing, akhirnya dia memutuskan pulang. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba Pitung dicegat oleh tiga orang pencopet. Di situ tiga pencopet itu basa-basi biar Pitung gak curiga kalau misalkan tiga pencopet itu pengen ngambil uangnya. Akhirnya ditanya sama satu pencopet, lo namanya siapa, lo dari mana? Dijawab sama Pitung, aye Pitung,
Aye tinggal di rawa belong. Terus kata si pencopet, ya udah lu hati-hati ya pulangnya gitu. Pas sampai di rumah, pas Pitung mau ngasih uang hasil dari jualan kambingnya itu, tiba-tiba uangnya nggak ada di situ. Pitung kaget. Terus kata Pitung, bentar ya be, aye cari dulu orang yang nyopet uang aye. Terus akhirnya Pitung pergi menemui 3 orang pencopet itu. Karena 3 pencopet itu pura-pura nggak tahu kalau misalkan mereka tuh copet ngambil uangnya si Pitung. Karena di situ Pitung kesel, akhirnya tanpa banyak ngomong akhirnya Pitung menghajar 3 pencopet itu, dan Pitung berhasil mendapatkan uangnya, dan Pitung langsung pulang dan untuk mengasih uang hasil jualan kambingnya ke babenya. Di situ besok paginya setelah Pitung udah ngasih ke uangnya, di situ babenya mengucapkan terima kasih karena Pitung mau ngebantu babenya ngejualin kambing. Besok paginya pas Pitung lagi asik-asik jalan-jalan, tiba-tiba dia disamperin sama 3 pencopet yang nggak pernah ngambil uang Pitung. Di situ sih mereka bilang mereka mau minta maaf sama Pitung. Terus di situ Pitung diajakin sama 3 pencopet itu untuk gabung ke gengnya, tapi di situ Pitung nggak mau karena dia nggak mau. Di situ Pitung nanya kenapa tiga orang pencopet itu ngambil uang, kenapa mereka copet. Terus di situ 3 pencopet itu bilang kalau misalkan mereka tuh miskin. Terus di situ Pitung bilang, ya bukan berarti copet, bukan berarti miskin. Kalian ngambil uang orang-orang miskin. Di situ Pitung sempat diajakin sama 3 orang pencopet itu untuk mencuri rumahnya Kolonel Jenderal, rumahnya orang-orang Belanda. Tadinya Pitung nggak mau, tapi akhirnya Pitung setuju. Akhirnya Pitung bersama teman copetnya yaitu Rais, Siji, akhirnya memutuskan untuk mencopet rumah orang-orang Belanda. Dan tenang, uang yang mereka copet gak mereka pakai sendiri, tapi uang itu mereka pakai buat ngebantu orang-orang miskin, ngebantu orang-orang yang kelilit utang. Dan mereka melakukan pencopetan itu secara berulang sampai orang-orang Belandanya kesel, dan mereka memutuskan untuk mencari Siji, Rais, dan si Pitung. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan Siji, si Rais, sama si Pitung. Tapi si Rais berhasil ditembak, si Siji berhasil ditembak, tapi si Pitung gak berhasil ditembak. Di situ orang-orang Belanda bingung kenapa si Pitung gak mati-mati. Katanya si Pitung tuh
punya kekebalan, jadi si pitung nggak bakal mati, kecuali dia bakal mati kalau ditembak sama peluru emas. Karena si pitung nggak berhasil ditembak, akhirnya orang-orang Belanda mencari info kenapa mencari info bagaimana cara biar si pitung tuh mati. Akhirnya orang Belanda itu berhasil mengetahui kalau misalkan mau bikin si pitung mati harus ditembak pakai peluru emas. Dan bener, ketika si Rai, si Siji udah berhasil ditembak, akhirnya si pitung ditembak pakai peluru emas dan bener si pitung langsung mati. Dan konon katanya makamnya si pitung masih ada di daerah Jakarta Utara, dan tempat terbunuhnya si pitung itu sekarang dijadiin museum di daerah Jakarta Utara. Jadi hal yang bisa kita pelajarin dari cerita ini, kita harus berani membela negara atau bangsa kita dari jajahan Belanda. Sekian penjelasan dari aku, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe. Terus jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau misalkan aku lagi upload video baru. Jadi buat kalian yang belum subscribe, please bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, please kalian subscribe channel YouTube aku sekarang. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau misalkan aku lagi upload video baru. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye.